Pohon apa ini yo? Iya, tubruk. Kok langka kayak ini mas? Ini adanya di gunung. Jarang ada di bawah ya. Ini loh, bunganya indah sekali, semacam nyulur begitu ke bawah. Dan ini sudah masuk di lokasi sakral. Tadi ada papan peringatan untuk tidak berisik ataupun harus tata krama kita harus dijaga begitu. Nah, di sini, nah itu ada papan peringatan lagi. Dimohon tidak berisik tempat sakral. Itu. Bismillah, selamat. Gimana kata sakral ya? Ini ada banyak petilasan begitu, dan batu-batu di sini cukup besar-besar ya. Nah ini nggak tahu tempat apa. Oh ini tempat base camp. Oh base camp ya? Ya. Base camp. Terus di sini coba kita lihat. Besar. Ini juga ada tempat penginapan begitu yang dikhususkan untuk para peziarah ya, ataupun para pendaki bisa menginap di sini. Nah, ini tulisan Jawa kuno. Ini untuk istirahat ini ya. Guys, untuk istirahat. Tuh di sana ada tulisan Pesanggerahan. Nah, yang Semar kan. Yuk kita coba naik. Batunya besar-besar ya. Wih. Ya. Nah, dan di samping kiri kita banyak ini tanaman-tanaman ataupun pohon. Ini cemara apa pinus ya? Cemara apa pinus ini? Pinus ya? Pinus. Oh, ini ada tulisan Pesanggerahan. Ojo ndumeh, ojo rumongso bisa mung sing bisa rumongso. Nah, ini ujangan Jawa. Terus di sini ada tulisan Eyang Semar. Nah, ini karena cuacanya mendung tidak begitu jelas di kamera. Sewu Kang. Wih, viewnya bagus di sini. Dan inilah petilasan Eyang Semar. Nah, alhamdulillah kita sudah nyampe. Petilasan Eyang Semar ini di ketinggian 1600. Kalau di ini di Gunung Arjuna, petilasan Eyang Semar ini di ketinggian 1600. Ini kalau di Gunung Penanggungan, titik puncaknya di Gunung Penanggungan ini di ketinggian 1600 ini. Tapi kalau di Gunung Arjuna saat ini masih pertengahan ya. Eyang Semar. Oke, kita lepas alas kaki dulu. Kita lihat-lihat dulu. Gunung Arjuna merupakan gunung yang paling sakral, terutama pada masa Kerajaan Singosari dan Kerajaan Majapahit. Gunung Arjuna sendiri nama ini diambil dari kisah Mahabharata, putra dari Pandu dan Dewi Kunti, yang
tengah ya. Yang pertama adalah kakaknya, yang pertama adalah Yudhistira atau Puntadewa ketika masuk dalam Kasusastraan Jawa, dirubah jadi Puntadewa. Kakak selanjutnya yaitu Werkudara dalam bahasa Jawa, yang di dalam epik Mahabharata yang asli namanya Bima. Sedangkan kemudian yang tengah itu Arjuna atau Janaka, dan kedua adiknya Nakula dan Sadewa. Yang Semar sendiri, nama Semar memang diduga muncul pada masa-masa akhir Majapahit. Sedangkan pada masa Majapahit maupun sebelumnya, termasuk muncul pertama kali pada kasusastraan masa Kadiri dalam serat Gatut Kacas Raya. Ada para pengiring, yaitu yang dikenal dengan Punta Kertala ya. Kemudian dalam relief-relief yang ada di gunung-gunung Penanggungan maupun Gunung Arjuna dan Welirang ini, kisah Semar juga kemudian yang nama Majapahitnya adalah Punta, termasuk Petruk yang mana kunonya adalah Kertala. Punta dan Kertala ini adalah pengiring, kadean atau semacam emban dari para pangeran, yaitu Pangeran Panji. Tetapi pada masa Kadiri ini pasif peranan Punta dan Kertala. Baru kemudian pada masa Majapahit inilah peranan Ki Semar atau Kiai Semar atau Ki Lurah Semar atau kemudian Punta dan Kertala ini aktif. Selain sebagai emban para pangeran, termasuk juga kemudian sebagai penasehat spiritual para raja Jawa. Sebagaimana kemudian dikisahkan ketika dalam lakon Semar menjadi Bekakak gitu ya. Abimanyu putra dari para Pandawa ini kemudian ketika menyekar ke leluhurnya ini terlihat sedih dan murung. Kemudian ketika pulang ditemui kadeannya, pengiringnya, embannya, yaitu Semar. Ditanya, ada apa gerangan pangeran kok terlihat murung? Di makam leluhur saya tadi ada suara tidak ada rupa yang mengatakan, saya meminta Semar menjadi Bekakak. Semar marah, langsung menuju ke kuburan, mencari titik dari suara tersebut. Ternyata menjadi titik suara tersebut adalah di dalam makam Palasara. Ternyata Batara Guru menyamar menjadi sosok yang menginginkan Semar menjadi Bekakak. Akhirnya Semar bertarung dengan Batara Guru dan Batara Guru menyingkir. Inilah karena Semar selain kadean atau pembantu para raja termasuk penasehat, sebenarnya dalam diri Semar sendiri itu adalah sosok Sang Hyang Wenang. Nah itulah kemudian perwujudan dari Semar yang juga dalam kasusastraan Majapahit maupun para wali ini, peranan Semar ini juga menjadi ciri dari tradisi, budaya, dan ilmu Jawa itu sendiri. Atau dikatakan bagaimana kemudian ilmu Jawa itu atau kejawen itu apa artinya? Tidak terlepas dari mitologi dan kisah kesaktian Sang Hyang Wenang, yaitu Semar itu sendiri. Dalam hal ini kemudian di lokasi lereng Gunung Arjuna yang banyak sekali kemudian kisah Semar, kisah Pandawa, kisah Arjuna ya. Dalam kemudian secara artefaktual sebenarnya sosok Semar ini adalah sosok Dwarapala yang juga memiliki kisah yang sama dalam menjaga. Kalau Semar menjaga para raja dan para pangeran, Dwarapala dalam mitologi kuno merupakan penjaga gerbang tempat suci yang membatasi antara area njaba atau luar yang bersifat profan, sedangkan area dalam atau jero atau dalem yang bersifat sakral, termasuk kemudian menangkal aura-aura negatif. Nah, semoga kemudian situs-situs ini terjaga seperti ini ya, karena pada faktanya sampai saat ini situs-situs ini masih menjadi situs religi oleh sebagian orang. Semoga kemudian tetap lestari. Dari beberapa artikel yang saya baca bahwa arca Semar yang di sini merupakan bentuk Semar yang paling tua begitu. Kalau kita lihat di pewayangan bahwa Semar itu secara fisik begitu perutnya agak punci, tapi yang di sini tidak. Secara pahatan memang agak kaku. Nah, kalau kita lihat sebagaimana ciri-ciri dari Semar, banyak sesuatu filosofi di dalamnya. Kita bisa melihatnya di sini adalah kuncung ya.
Kunjung merupakan mitologi dari Semar sendiri bahwa jadilah orang yang tidak keanak-anakan dan juga tidak terlalu dewasa. Jadi bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, jangan keadaan apapun disamakan dengan pemikiran kita. Jadi harus selaras begitu. Nah, di sini kita juga mendapati telinganya begitu yang berbeda dengan telinga Semar pada umumnya. Nah, di sini juga bisa kita lihat, namun kita tidak bisa melihat secara detail untuk di bagian tubuhnya ya, di bagian bawah sini karena diselimuti oleh kain putih sebagai bentuk bahwa tempat ini merupakan tempat suci ataupun tempat sakral pada di zamannya dan berlangsung sampai saat ini, sebagaimana banyak peziarah yang datang sini. Kalau kita pelajari, ini bukan hanya sekedar benda ataupun objek-objek ritual, tapi di sini mengandung filosofi yang sangat tinggi. Sebagaimana kalau kita lihat bunga-bunga di sini merupakan filosofinya adalah harumkan tempat ini, lestarikan sebagaimana para leluhur dulu memperjuangkan tempat ini ya, yang mungkin pada waktu itu masih dijajah oleh para penjajah dari luar seperti Belanda, Inggris ataupun Jepang, dan leluhur mempertahankan tempat ini sampai saat ini ijo royo-royo dan kita tinggal menikmatinya. Oke, mungkin cukup di sini dulu untuk jelajah alam Bonggotan Pring saat ini. Ikuti terus di perjalanan kami Bonggotan Pring.